Pernah nggak sih kamu baru mulai jadi pemimpin, terus natap papan tulis kosong dan mikir, waduh, mulai dari mana ya? Momen itu bisa bikin grogi banget. Nah, di sini kita akan ubah rasa bingung itu jadi kepercayaan diri seorang pemimpin. Pakai cara-cara dari dunia kepelatihan profesional. Yuk, kita mulai. Kutipan ini tuh bukan cuma soal olahraga loh. Ini berlaku buat siapa aja yang mimpin tim. Mau itu di kantor, di kelas, atau ya di lapangan. Tanpa rencana kita cuma bisa bereaksi. Tapi dengan rencana kita yang pegang kendali. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya bikin rencana yang beneran bawa kemajuan, bukan cuma bikin sibuk doang? Jawabannya ada di pendekatan yang terstruktur dan penuh niat yang bakal kita bedah bareng-bareng. Rencana yang bagus itu ibaratnya ngasih kita 3 hal penting. Pertama, tujuan yang jelas, jadi kita tahu mau kemana. Kedua, peta jalan, gimana cara kita sampai ke sana. Dan yang ketiga, fokus, biar kita bisa menyeimbangkan semua prioritas tanpa ada yang ketinggalan. Oke, jadi kita mulai dari mana nih perencananya? Jawabannya, dari menetapkan sasaran yang tepat. Yuk, kita pecah jadi 2 jenis sasaran utama yang bisa mendorong dan memotivasi tim kamu. Bedanya ini krusial banget. Outcome goals atau sasaran hasil itu fokusnya ke apa hasil akhirnya. Sedangkan performance goals atau sasaran kinerja itu fokusnya ke gimana prosesnya. Nah, dengan fokus ke sasaran kinerja, kamu memberdayakan tim kamu buat ngontrol usaha dan eksekusi mereka sendiri. Poin pentingnya tuh ini, kalau lagi ngembangin bakat baru, fokus ke prosesnya, jangan cuma ke hasilnya. Ini ngebangun fondasi skill yang kuat dan bikin mereka nggak gampang nyerah. Hargai usahanya, bukan cuma skor akhirnya. Oke, kita udah tahu jenis sasaran yang mau dibuat. Terus, gimana caranya biar sasaran itu benar-benar bisa dijalankan? Nah, disinilah kerangka SMART berperan. Ini yang ngubah angan-angan jadi rencana konkret. Yuk kita bedah satu-satu. Sasaran kamu harus spesifik, artinya jelas banget mau ngapain. Terukur, jadi kamu bisa lihat progresnya. Dapat dicapai alias menantang tapi bukan halu. Realistis, biar tim ngerasa ini mungkin. Dan terakhir, tepat waktu, kasih tenggat, biar ada semangat. Gampangnya, ini contekan kamu buat bikin target yang sukses. Baiklah, kita udah bahas apa yang harus direncanakan. Sekarang kita masuk ke gimana cara ngejalaninnya. Struktur ini bisa kamu pakai buat sesi latihan, rapat tim, atau workshop apapun biar efektif. Anggap aja ini kayak drama 3 babak. Pemanasan itu buat nyiapin pikiran dan badan. Tahap utama itu puncaknya, di mana kerjaan inti dilakukan. Terus pendinginan buat refleksi dan pemulihan. Mau itu rapat proyek atau latihan fisik, struktur simpel ini bisa memaksimalkan fokus dan energi. Nah, ini konsep kunci dalam pengajaran yang efektif. Kamu nggak langsung loncat ke hasil akhir. Kamu bangun skillnya secara bertahap, selapis demi selapis. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Kita mulai dari yang paling dasar. Aturannya cuma satu, oper dan bergerak. Simpel kan? Dengan ngejaga beban psikologisnya tetap rendah, semua orang bisa nguasain konsep dasarnya tanpa ngerasa kewalahan. Oke, sekarang kita tambah satu lapisan lagi. Strukturnya tetap sama, tapi kita fokusin perhatian ke satu skill baru. Misalnya kesadaran posisi. Ini cara cerdas buat ngajar tanpa bikin tim pusing. Sekarang kita gabungin beberapa skill. Mengopar, bergerak, dan kesadaran posisi, sekarang digabung sama target baru, nyelesain gerakan dengan tangan yang lebih lemah. Setiap bagian itu dibangun di atas bagian sebelumnya. Dan ini dia langkah terakhirnya. Kita ambil semua skill yang udah kita bangun secara bertahap tadi, dan kita uji dalam skenario yang lebih realistis, yang mirip sama kondisi aslinya. Inilah gimana perencanaan yang cermat bisa mengubah latihan jadi pembelajaran nyata. Rencana yang hebat pun nggak akan ada artinya kalau tim kamu kelelahan. Jadi sekarang kita geser fokusnya dari struktur rencana ke orang-orang yang menjalankannya. Ini semua soal keseimbangan antara mendorong tim dan bikin mereka kehabisan bensin. Seorang pemimpin itu harus ngatur 2 jenis beban. Ada beban fisik, ya jelas, capek badan. Tapi ada juga beban psikologis, capek mental, yang sama nyatanya dan seringkali lebih berpengaruh. Kalau kita abai sama yang ini, sama aja kita cuma ngurusin setengah dari masalah. Ini dia tanda-tanda bahayanya. Kalau kamu melihat ini di tim kamu, kemungkinan tantangan psikologisnya terlalu berat atau diranjang dengan buruk. Akibatnya, mereka jadi nggak semangat, bukannya tumbuh. Pemimpin yang hebat peka sama tanda-tanda ini dan langsung menyesuaikan rencananya. Pada akhirnya, kepemimpinan itu lebih dari sekedar melaksanakan rencana.
Ini tentang membangun lingkungan yang positif dan langgeng, tempat di mana orang bisa berkembang. Nah, slide ini nunjukin gimana caranya naik level dari seorang manajer menjadi seorang mentor. Kuncinya ada di hal-hal seperti menciptakan lingkungan yang aman, di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari belajar, menghargai usaha lebih dari hasil, dan yang paling penting, fokus pada apa yang sudah benar dilakukan orang. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Prinsip inti dari kepemimpinan positif adalah membangun orang akan selalu lebih efektif daripada menjatuhkan mereka. Kritik itu harus membangun, bukan menghancurkan. Jadi, sebagai penutup, aku mau meninggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan tim kamu, baik itu di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di rumah. Berdasarkan apa yang udah kita bahas, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan dalam caramu merencanakan atau bersikap untuk mendorong kemajuan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik?